Halo pemirsa, hasil quick count Pilkada Jakarta 2024 Cagup-Cawagup Pramono Anung Rano Karno ungguli pasangan RK Suswono dan Darmakun. Saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Sejumlah rumah di pemukiman padat bantaran rel kereta api Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat dini hari ludes terbakar. Kebakaran juga melanda restoran di pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Pekatnya asap memenuhi area gedung membuat pengunjung dan pekerja panik berhamburan keluar menyelamatkan diri. Asap pekat dari kebakaran memenuhi area lantai 3A sisi barat Mall Grand Indonesia sempat membuat panik pengunjung dan pekerja. Pengunjung dan pekerja berhamburan mengevakuasi diri keluar dari ruangan. Pengunjung menyebut asap berasal dari salah satu restoran di food court. Selama proses pemadaman seluruh area gedung steril, seluruh aktivitas dalam mall dihentikan sementara. Di lokasi lain, kebakaran dengan cepat meludeskan sejumlah rumah warga di kawasan padat bantaran rel Jalan Administrasi Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kebon Pala dan Tanah Rendah, Jakarta Timur terendam banjir lebih dari 2 meter. Bayi-bayi dievakuasi menggunakan ban, sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Ketinggian air yang mencapai 2 meter di beberapa titik membuat warga dievakuasi menggunakan ban. Ratusan rumah warga terendam, aktivitas warga terganggu. Warga terlihat menyelamatkan keluarga dan barang berharga miliknya. Motor warga diangkut ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan mesin, namun ada pula yang belum diselamatkan. Salah satu SD dijadikan lokasi mengungsi, namun sebagian warga memilih untuk tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir setinggi lebih dari 2 meter ini disebabkan oleh luapan aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman dan tak mampu menampung tingginya debit air lantaran mendapat kiriman dari bendungan Katulampa Bogor. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras masih mengguyur sejumlah rumah di sekitar bendungan Kali Bekasi yang masih terendam banjir. Lumpur menutupi akses jalan membuat kawasan ini tidak bisa dilalui kendaraan. Volume bendungan terus naik karena air kiriman dari Kabupaten Bogor serta banyaknya sampah menumpuk. Masyarakat diminta waspada potensi banjir selama musim hujan. Akibat penyakitnya kambuh, sopir minibus pemicu kecelakaan beruntun di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. 2 orang menjadi korban. Kecelakaan melibatkan sejumlah pengguna jalan ini terjadi di Jalan Hasim Asari, Cipondoh, Kota Tangerang. Kecelakaan dipicu akibat supir minibus mengalami penyakit bawaan yang kambuh, hilang kendali, hingga menabrak pengguna jalan lain. Warga sempat emosi, merusak dan membuka paksa mobil menemukan sang sopir sudah tak sadarkan diri. Akibat kecelakaan ini, 2 orang menjadi korban, salah satunya meninggal dunia. Satlantas Lantas Polres Metro Tangerang Kota hingga kini masih menyelidiki penyebab dari kecelakaan ini. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Pramono Anung Rano Karno unggul dalam hitung cepat Pilkada Jakarta. Sejumlah lembaga survei perolehan suara keduanya mencapai 50% lebih. Namun hasil resmi tetap akan merujuk pada hasil real count KPU. Paslon nomor urut 3 Pramono Rano sumringah usai namanya unggul dalam hitung cepat Pilkada Jakarta sejumlah lembaga survei. Hasil hitung cepat LSI Dini JA hingga suara masuk 98,29%.
Pramono Rano unggul dengan 50,14%, disusul Ridwan Kamil Suswono 39,18% dan Dharma Kun 10,68%. Hasil hitung cepat Carta Politika juga menunjukkan Pram Rano unggul 50,15%, RK Suswono 39,25% dan Dharma Kun 10,60%. Meski perolehan suara masih tipis di atas 50%, paslon yang hanya didukung PDIP dan Hanura ini optimistis menang satu putaran. Monitor dari waktu ke waktu, dan itu yang kami tunggu. Mas Pram optimis di satu putaran? Ya tentunya dengan melihat angka yang ada, kami harus optimis karena angkanya kan begitu, ya memang ketat banget. Sementara itu kubu lawan RK Suswono yang didukung belasan partai mengaku masih menunggu hasil resmi KPU, termasuk kemungkinan jika terjadi pilkada 2 putaran. Hasil hitung cepat, itu aja poin utamanya. Kemudian kami akan menunggu apakah hitung cepat yang rata-rata memang mirip dengan pengumuman akhir dari KPUD-nya. Sambil menunggu kami melakukan menerima masukan dan evaluasi, dan tentunya mengaturkan tadi. Terima kasih dengan semangat optimisme. Sebagai daerah khusus, Pilkada Jakarta juga punya aturan khusus. Pilkada bisa digelar 2 putaran jika tidak ada paslon yang memperoleh suara 50% plus 1. KPU masih melakukan rekapitulasi suara berjenjang hingga 16 Desember mendatang. Jika nantinya Pilkada Jakarta 2 putaran, suara paslon Dharma Kun akan menjadi penentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dari hasil hitung cepat lembaga riset, 5 artis unggul dalam Pilkada 2024 di Jawa Barat, termasuk adik ipar Raffi Ahmad, JJ Govinda, serta Lucky Hakim. Hasil hitung cepat di 1.761 TPS, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat, JJ Govinda yang juga adik ipar Raffi Ahmad dan Asep Ismail, unggul dan langsung sujud syukur. Tim pemenangan mengklaim hitung cepat tidak akan berbeda jauh dari perhitungan suara dari KPU. Di Indramayu, Jawa Barat, ratusan simpatisan mendeklarasikan kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lucky Hakim dan Saifuddin dengan raihan di atas 67,28% hasil hitung cepat. Sementara Bupati Petahana yang juga anak mantan Kapolri Dai Bahtiar, Nina Agustina dan Tobroni hanya meraih 25,62% suara. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung, Muhammad Farhan dan Erwin, unggul berdasarkan hitung cepat dari sejumlah lembaga survei. Presenter dan juga penyiar radio ini optimis bisa meraih kemenangan meski perhitungan suara masih dilakukan KPU. Sementara dari hasil hitung cepat, posisi Krisdayanti dan Kresna Dewananta sebagai paslon wali kota dan wakil wali kota Batu menempati urutan paling buncit. Pasangan ini meraih 20,30% suara. Krisdayanti mengklaim kekalahannya hanya karena waktu kampanye singkat 87 hari. Krisdayanti tak bisa memberikan hak suara karena ber-KTP Jakarta. Presenter dan komedian Vicky Prasetyo menelan kekalahan dalam Pilkada Kabupaten Pemalang. Vicky gagal meraih kursi bupati di Kabupaten Pemalang setelah hasil hitung cepat menunjukkan posisi Vicky berada di peringkat paling bawah. Vicky menyinggung kekalahannya karena politik uang. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, hasil hitung cepat sementara Pilgub Banten dan Pilwakot Depok mengejutkan banyak pihak. Hasilnya, Andra Dimyati ungguli Airin Ade. Begitu pula Supian Chandra yang unggul dari paslon Imam Ririn di Depok, Jawa Barat. Paslon Andra Soni Dimyati mengumumkan hasil hitung cepat sementara sejumlah lembaga survei yang unggul dari paslon Airin Ade. Bahkan selisihnya terpaut cukup jauh. Namun keduanya masih menunggu hasil hitung resmi KPU. Yang jadi panduan kita adalah perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang ada di KPU. Kami mensyukuri quick count ini, namun kita tidak mau mendahului proses-proses pilkada ini.
Pada Pilgub Banten kali ini Airin Rahmidiani dan Ade Sumarni maju diusung 7 partai politik termasuk PDIP dan Golkar. Selain sokongan parpol, di belakang Airin dan Ade ada dinasti politik keluarga Tubagus Hasan, ayah dari Tubagus Khairiwardana, suami Airin. Sementara Andra Soni dan Dimyati, selain dukungan 9 parpol di Koalisi Besar Banten Maju, juga didukung keluarga Natakusuma. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pemenangan Supian Chandra mendeklarasikan kemenangan di rumah pemenangan di kawasan Cilaudong, Kota Depok, Jawa Barat. Sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat versi mereka di Pilkada Kota Depok. Versi hitung cepat, paslon Supian Chandra yang didukung koalisi 12 partai unggul dari paslon Imam Ririn yang didukung PKS dan Golkar. Akan memberikan yang terbaik buat Kota Depok. Untuk itu kami mohon doanya, mohon dukungannya, mohon supportnya. Sementara itu paslon Imam Ririn meminta pendukungnya tetap tenang bersabar menunggu hasil hitung resmi KPU. Penting untuk terus mengawal dalam hari-hari ke depan. Jadi khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi dari KPU. Namun jika hasil hitung cepat ini terbukti, akankah 20 tahun dominasi PKS di Kota Depok berakhir? Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil hitung cepat Pilkada Jawa Tengah paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun unggul. Tak hanya di Pilkada Jawa Tengah, Cagup dan Cagup Sumatera Utara dan Jawa Timur yang mendapatkan dukungan dari mantan Presiden Jokowi juga unggul berdasarkan hitung cepat. Hasil hitung cepat 2 paslon yang maju pada Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cagup Cawagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun untuk sementara ini unggul. Hitung cepat Carta Politika menyatakan Ahmad Lutfi Taj Yassin memperoleh 58,44% suara. Sementara pasangan Andika Perkasa Hendra Prihadi memperoleh 41,56% suara. Merespon kemenangan sementara, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi langsung menemui partai pendukung dan tim relawan di posko pemenangan Kampung Kali, Kota Semarang. Jadi saya dengan Gus Yassin nggak punya target, tapi yang paling inti adalah kerja-kerja tim kok. Para teman-teman parpol sudah mengeluarkan suatu konsolidasi yang kompak, kemudian utuh. Kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung, kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis. Meski dinyatakan unggul dari hasil hitung cepat, Ahmad Lutfi maupun Taj Yassin meminta para pendukungnya menahan diri agar tidak melakukan euforia berlebihan dan menunggu hasil real count dari KPU. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Shirley Chowanda, calon gubernur Maluku Utara yang mencalonkan diri menggantikan sang suami Benny Laos, menang telak dalam hitung cepat pilkada. Perolehan suara Shirley mencapai 50% lebih, jauh di atas 3 paslon lainnya. Cagup Maluku Utara nomor urut 4 Shirley Chowanda dan Sarbin Sehe unggul telak atas 3 paslon lainnya. Dari hasil hitung cepat indikator politik, Shirley Sarbin meraih suara 50% lebih. Sementara pesaing terkuatnya paslon nomor urut 1 Hussein Asrul hanya mendapatkan 24,62% suara. Shirley Chowanda mencalonkan diri menggantikan suaminya yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Speedboat yang ditumbangi Benny Laos terbakar saat kampanye Oktober 2024 sekitar sebulan sebelum pencoblosan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, polisi pelaku penembakan siswa SMK di Semarang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Korban diduga hendak tawuran, akibat penembakan 2 teman korban juga luka-luka. Hasil penyelidikan dan prarekonstruksi kasus penembakan siswa SMK di Semarang didapati insiden berawal saat korban dan sejumlah remaja lain diduga akan tawuran. Dari rekaman video amatir terlihat diduga korban bertemu pelaku di Jalan Simongan, Semarang bersenggolan hingga terjadi penembakan. Dari kasus ini 4 orang pelaku tawuran telah diamankan.
Sementara Aibda R, pelaku penembakan, kini ditahan selama 20 hari untuk proses penyelidikan. Hasil penyelidikan ditemukan adanya bukti tawuran sebelum terjadi penembakan, namun tindakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba ini berlebihan menembak dengan senjata organik. Kesimpulan sementara, ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama. Itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Aibda R dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Sementara itu, AKP Dadang Iskandar, mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, dipecat secara tidak hormat setelah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar. Dadang menerima sanksi pemberhentian tidak hormat dan tidak mengajukan banding dalam sidang etik. Dadang akan diperiksa lebih lanjut terkait dengan penembakan yang menewaskan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar di halaman Mapolres Solok Selatan. Penembakan terjadi usai korban menangkap pelaku tambang ilegal. Dadang juga menembak rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Pemirsa, 21 tahun menjadi honorer tak melunturkan semangat seorang guru untuk tetap mengabdikan diri pada dunia pendidikan. Perkembangan media sosial dimanfaatkan untuk membuat konten edukasi. Pundi-pundi yang dihasilkan dari konten diwujudkan untuk membantu kebutuhan sekolah para siswa dan membangun sanggar seni. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Ya, di Pahlawan diperingati tanggal berapa? 10 November. Saya melakukan konten itu di waktu saat jam istirahat sama mau pulang. Kan kita sebagai guru tidak mungkin Kak, kita ngonten di dalam pelajaran secara berlangsung. Karena kan kita sebagai guru kan ada kode etiknya, ada larangannya. Jadi konten itu saya manfaatkan ketika istirahat. Perhatikan, tebak-tebakan, ngomong sekarang waktunya istirahat. Yang bisa jawab tak kasih hadiah, mau apa enggak? Kalau pinter satu harus pinter semua. Kan biasanya kalau zaman dulu ketika kita ada anak yang pinter, biasanya kan mainnya sama yang pinter. Kalau di sini saya lebih ke kerjasama Kak. Kalau masalah respon sih macam-macam ya. Tapi alhamdulillah kalau kita dinilai dari sisi positifnya banyak wali murid saya yang sangat mendukung sekali. Karena dengan adanya konten tersebut anak-anak itu jadi tidak malu Kak, mau mengucap sama gurunya, sama temennya, sama orang tuanya. Langsung percaya diri, langsung seneng gitu. Kalian tak belikan topi sekolah. Uang saya yang pertama, alhamdulillah Kak bisa membantu murid-murid saya. Misalkan ada anak yatim atau ada anak yang kurang mampu. Alhamdulillah Pak Ribut bisa mendapatkan pundi-pundi seperti Endos yang sekarang bisa membangun sekolah pribadinya Pak Ribut, sanggar terutama. Jadi menurut saya guru adalah profesi yang mulia karena guru itu bukanlah suatu pekerjaan karena pengabdian untuk mengabdi kepada negara, bangsa Indonesia, terutama untuk mencerdaskan anak didik bangsa. Pemirsa, Rahayu Effendi, aktris senior yang juga ibunda anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, pagi tadi meninggal dunia. Rahayu Effendi meninggal dalam usia 82 tahun, rencananya akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Dede Yusuf mengunggah kabar duka meninggalnya sang ibu, Effendi atau Rahayu Effendi, melalui akun Instagramnya. Rahayu Effendi meninggal dunia Kamis pagi pukul 4.38 waktu Indonesia bagian Barat. Sosok almarhumah dikenal luas sebagai aktris yang membintangi berbagai film legendaris sejak tahun 1970-an. Selain bintang film, almarhumah juga dikenal aktif di dunia teater, bergabung dengan W.S. Rendra. Beberapa waktu lalu, Dede Yusuf sempat mengunggah momen perayaan ulang tahun ibunda ke-82 tahun. Jenazah almarhumah saat ini disemayamkan di rumah duka di Cinere, Depok, dan rencananya akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pukul 14 siang ini.